Halo semuanya, nama saya Ahmad Rizky Zahir. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, kemudian kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah. Pengertian Pancasila. Apa sih itu pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia? Di mana Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan produk autentik pendiri negara Indonesia, atau biasa disebut the founding fathers. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar filsafat kenegaraan. Kemudian kita masuk ke pentingnya Pancasila. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut. Di mana yang pertama itu betapapun lemahnya pemerintah suatu rezim, tapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Yang kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tapi terbukti Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa. Ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Artinya, nilai-nilai Pancasila ini bersumber dari dalam Indonesia itu tersendiri, sehingga Pancasila merupakan dasar yang kuat bagi berdirinya negara Indonesia. Dan yang terakhir adalah kemukakan argumen tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik bangsa Indonesia. Di mana Pancasila ini merupakan sebuah argumen dari pribadi masing-masing, di mana kita tahu bahwa Pancasila ini merupakan pilihan terbaik dari bangsa Indonesia sebagai sebuah ideologi. Yang kedua, sejarah Pancasila pra-kemerdekaan. Nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Masa Kerajaan Sriwijaya, di mana sila pertama yaitu Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha Mahayana, menunjukkan toleransi, dengan raja pada pendidikan agama, dan kehidupan spiritual yang damai. Kemudian pada sila kedua yang ditemukan pada masa Kerajaan Sriwijaya yaitu hubungan diplomatik yang beradab dengan India, Tiongkok, dan wilayah lain, yang dimana ini mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia dan etika antarbangsa. Sila ketiga dijumpai pada kekuatan maritim Indonesia. Sriwijaya menyatukan wilayah Nusantara Barat dan membangun awal kesadaran sebagai satu kesatuan. Sila keempat dapat kita jumpai pada pengambilan keputusan dalam pemerintahan, di mana melibatkan pejabat serta Dewan Penasihat yang mempertimbangkan kepentingan rakyat dan daerah pelabuhan. Yang kelima, atau sila kelima, bisa kita jumpai pada pengembangan perdagangan, pelabuhan, dan distribusi hasil bumi meningkat dalam kesejahteraan masyarakat pesisir secara menata. Nilai Pancasila dalam perjuangan bangsa pada masa Kerajaan Majapahit, di mana sila pertama kita menemui pada kerukunan Hindu-Buddha serta ajaran toleransi dalam Sutta Soma, atau kita kenal dengan semua negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ini mencerminkan penghormatan terhadap nilai keamanan. Sila kedua kita temui pada pemerintahan yang tertib dengan rakyat serta aturan pajak dan hukum yang jelas, di mana ini menunjukkan penghormatan terhadap manusia. Kemudian sila ketiga yaitu Majapahit berhasil menyatukan Nusantara luas dan memperkenalkan konsep Nusantara sebagai bentuk persatuan awal bangsa. Kemudian sila keempat dapat kita jumpai pada dewan seperti Batara Sabta Prabu yang menjadi forum musyawarah dan menentukan kebijakan negara. Terakhir, sila kelima pada masa Kerajaan Majapahit dapat dijumpai sebagai pengaturan agraria, distribusi hasil pertanian, dan perdagangan yang menciptakan keseimbangan ekonomi bagi rakyat.
Nilai Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia melawan penjajah. Perjuangan sebelum abad ke-20. Yang pertama, sila pertama dapat kita temukan pada Diponegoro di Aceh, dan perlawanan lain-lain berdasarkan semangat religius melawan ketidakadilan. Sila kedua dapat kita temukan pada perang rakyat yang banyak dipicu oleh penindasan dan pelanggaran kemanusiaan oleh kolonial. Yang ketiga atau sila ketiga, kita tahu bahwa walau lokal, banyak perjuangan menyatukan masyarakat daerah untuk melawan penjajah, di mana ini bisa kita lihat dari perjuangan antar daerah yang mempertahankan daerahnya sendiri. Kemudian sila keempat kita temukan pada pemimpin perjuangan yang bermusyawarah dengan tokoh adat dan ulama yang pada saat itu untuk menentukan langkah-langkah pada setiap strategi dalam melawan penjajah. Nah, sila kelima kita sering temukan di mana perlawanan muncul akibat pajak tinggi, monopoli, dan ketidakadilan ekonomi. Kemudian masuk pada era kebangkitan nasional yaitu 1908, di mana sila pertama itu cetus atau dapat kita lihat pada organisasi seperti Syarikat Islam, di mana menanamkan semangat religius yang damai dan toleran. Kemudian sila kedua kita dapat lihat sebagai gerakan mendorong pendidikan dan kesehatan bagi rakyat sebagai wujud memanusiakan bangsa. Sila ketiga yang jelas kita ketahui yaitu Budi Utomo mengawali persatuan nasional dan tidak lagi berbasis kedaerahan. Sila keempat, di mana organisasi-organisasi ini merupakan pergerakan menggunakan rapat atau musyawarah dalam menentukan kebijakan. Sila kelima biasa kita temukan di mana tujuan gerakan tersebut adalah peningkatan kesejahteraan sosial rakyat. Nah, pada era Sumpah Pemuda 1928, nilai Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia melawan penjajah dapat kita lihat pada sila pertama yaitu pelaksanaan kongres, di mana ini merupakan suatu kongres untuk menghargai perbedaan agama dan tetap menjunjung toleransi. Kemudian pada sila kedua, pemuda dari berbagai suku berkumpul tanpa diskriminasi, menunjukkan kesetaraan. Sila ketiga dapat kita lihat dari ikrar, satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air, di mana ini dapat menguatkan persatuan Indonesia. Sila keempat ditemukan pada kongres tersebut, yang dimana kongres disusun melalui musyawarah antar organisasi pemuda. Sila kelima yaitu di mana pergerakan ini memiliki tujuan untuk menghapus ketidakadilan kolonial dan meningkatkan kondisi rakyat. Nah, pada zaman penjajahan Jepang banyak juga kita temukan nilai Pancasila, di mana sila pertama yaitu rakyat tetap mempertahankan nilai keagamaan meski Jepang membatasi aktivitas spiritual. Kemudian sila kedua kita temukan di mana penolakan terhadap kerja paksa atau biasa kita kenal sebagai Romusa, di mana ini mencerminkan perlawanan terhadap pelanggaran kemanusiaan. Sila ketiga, kita pasti tahu pembentukan peta, Mendan dan organisasi pemuda yang dimana ini bertujuan untuk menyatukan semangat nasional menuju kemerdekaan. Sila keempat, BPUPKI dan PPKI menjadi wadah para tokoh bermusyawarah yang akhirnya merumuskan dasar-dasar negara. Dan sekarang kita menggunakan Pancasila. Kemudian sila kelima, perjuangan menentang eksploitasi ekonomi Jepang, di mana ini memunculkan tekad untuk mewujudkan kesejahteraan sosial pasca kemerdekaan. Nah, sekarang kita masuk kepada Pancasila pasca kemerdekaan. Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua Badan dan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 29 Mei 1945. Pada sidang pertama BPUPKI tersebut dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, ditampilkan pidato-pidato yang menyampaikan berbagai usulan tentang dasar negara, rumusan dasar negara, dan rumusan dasar negara yang dikemukakan ada dua oleh Muhammad, secara lisan ataupun secara